terrific fight. And here's Donaire looking for the knockout, and Arce's down again. Second knockdown of the fight for Nonito Donaire. Los jueces de este combate son, the judges scoring this bout are Technology comes to the ring card signs. Absolutely. Electronic. de Ambon, Indonesia, Angki Angkota. Iya, mitra olahraga AJB Arena, ini adalah merupakan duel pertarungannya Angki Angkota ketika melawan Jorge Arce, petinju juara bertahan dari Meksiko. Sebuah kejutan dalam pertarungan ini tentunya dalam memperebutkan gelar WBO kelas terbang super, di mana Angki Angkota ini adalah petinju Indonesia yang kala itu didampingi oleh pelatihnya Vicky Van Rom dan penata tanding Pino Bahari. Duel ini sendiri berlangsung pada Januari 2010 di Meksiko. Ini adalah pertemuan pertamanya Angki Angkota versus Jorge Arce, karena sesudahnya pertarungan ini dia bertemu kembali di bulan Desember 2011. Iya, bel ronde pertama telah berbunyi. Hok kiri tadi luput dari Traviso Arce. Nampaknya kedua petinju ini sudah saling melemparkan jab-jabnya di ronde pertama. Pukulan yang tak terkontrol tadi dari Traviso Arce hampir saja terpelanting. Wow, kombinasi uppercut dan juga hook tadi dari Angkota. Uppercut kiri tadi petinju Indonesia. Coba menyudutkan lawan, kali ini petinju Meksiko. Bertarung di jarak yang rapat kedua petinju nampaknya. Di ronde pertama ini, kedua petinju sudah saling melemparkan pukulan-pukulan kerasnya. Lagi-lagi Angki Angkota ini tersudut. Petinju Meksiko memberikan pukulan, namun Angki Angkota juga masih bisa membalasnya walaupun di sudut yang sempit. Memasuki ronde yang kedua kali ini, duel berlangsung semakin keras. Petinju Indonesia terus disudutkan. Berkali-kali petinju Meksiko ini melayangkan pukulan uppercut dan juga hooknya. Namun petinju Indonesia juga berupaya untuk membalas. Kedua petinju ini bertarung di jarak yang sangat rapat. Dan terlihat juga berkali-kali pukulan dari Jorge Arce ini terlalu ke bawah. Namun laga terus berlangsung. Against the ropes and another low blow from Arce. Really roughed up Angkota in there. There's another low blow. Nah, pada akhirnya diperingatkan juga akhirnya petinju Meksiko karena memukul terlalu ke bawah. Pertarungan yang cukup menguras tenaga, kedua terus melakukan jual beli pukulan di jarak yang rapat. Ini berlangsung selama ronde kedua hingga berakhir. Di ronde yang ketiga, kembali lagi-lagi Jorge Arce mendesak Angki Angkota dengan melepaskan pukulan-pukulan kerasnya. Namun terlihat juga Angki Angkota juga meladeni. Nah, baku hantam di jarak yang rapat pun terjadi kedua petinju kembali. Sangat memaksa sekali Jorge Arce ini dengan terus memojokkan Angki Angkota. Hingga tak ada sama sekali celah untuk bisa keluar dari tekanan petinju Indonesia ini. Namun petinju Indonesia terus berupaya bertahan dengan sesekali juga melepaskan pukulan. Ya, ini tentu sesuatu yang sangat membahayakan bagi kedua petinju jika selalu harus memaksa jarak yang begitu rapat.
karena tidak menutup kemungkinan bisa mengakibatkan benturan kepala dan mengakibatkan fatal. Namun kendati ditekan selama ronde ketiga, petinju Indonesia juga tak mau menyerah begitu saja. Bahkan sempat beberapa kali pukulannya ini sempat mendarat telak ke arah wajah Jorge Arce. Sorakan sementara terus bergemuruh di pinggir ring, para pendukung tuan rumah tentunya. Working right down the way from us tonight. They already have 17 color commentators. Why not add another one? Including Julio Cesar Chavez. He's already been on a reality show on the Mexican version of Dancing The with Hussein Arce fight was going to be fight of the year. We thought that for about 45 minutes until the Pacquiao Yes, fight. exactly. What a card that was. And again, Cota doesn't seem to be doing a lot to try to extricate himself. That was a great body shot with the left hand a moment ago by Arce. And Cota's taking a pretty good beating now. Barry, we fought 9 minutes in this fight. In 6 minutes. Nah, di ronde yang keempat begitu bel berbunyi, kedua petinju langsung berjual beli pukulan. Uppercut kiri Jorge Arce coba dilesatkan ke arah rusuk Angki. Dan lagi-lagi kembali petinju Meksiko ini berhasil menyudutkan petinju Indonesia dengan melemparkan sejumlah pukulan. Banyak sudah pukulan yang harus diterima oleh Angki. Namun Angki ini masih belum menyerah begitu saja. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertarungan berupaya seseringkali melihat kondisi keduanya dengan teliti. Tetapi wasit masih terus memberikan keduanya bertarung karena melihat keduanya juga masih melakukan perlawanan. Namun di detik-detik akhir ronde keempat ini, petinju Indonesia berhasil mendaratkan pukulan telak. Neutral corner this time. So it's more of the same, just a different location and another big round for Arce. He's firing back now. Di ronde kelima, petinju Indonesia kali ini coba tampil dengan menjaga jarak nampaknya. Kendati demikian, petinju Meksiko tak ubahnya seperti ronde-ronde sebelumnya, terus tak memberikan kesempatan dengan selalu menekan. Hingga keduanya terlihat semakin loyo. Wajah kedua petinju juga sudah terlihat luka lebam. Terlalu sulit nampaknya bagi petinju Meksiko untuk menumbangkan petinju Indonesia. Duel akhirnya sampai pada ronde yang ke-6. Nah, di ronde yang ke-6 ini petinju Indonesia coba memperlihatkan aksinya dengan sedikit memprovokasi lawan. Sementara Jorge Arce sudah mulai kehilangan akal untuk menaklukkan Angki. Well, we'll see. That's how he started the first round. There's another headbutt. Is this a renewed effort by Cota? They have done really a great job on that cut over Arce's eye. That was a cut that looked to be pretty serious one. In fact, the two have been lunging in at each other the whole fight. Namun pada akhirnya duel sempat dihentikan karena terlihat kedua petinju berbenturan kepala. Darah mengalir dari pelipis Angki terlihat. Dokter ring akhirnya harus turun tangan untuk memeriksa kondisi luka yang dialami oleh petinju Indonesia. Karena kondisi luka yang sangat parah, akhirnya dokter memberikan saran kepada wasit untuk menghentikan laga. Akhirnya, wasit pun menyilangkan tangan bahwa laga tak bisa dilanjutkan lagi. Dengan demikian, pertarungan harus berakhir di ronde yang ke-6 dan petinju tuan rumah akhirnya dinyatakan sebagai pemenangnya lewat keputusan bulat atau technical unanimous decision.